Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita semua? Semoga kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga kalian semua masih tetap semangat belajar di rumah. Materi kita kali ini adalah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Nabi Ilyasa adalah keponakan dari Nabi Ilyas alaihi salam, atau keturunan dari Ilyasa bin Addi bin Suyutlim bin Afraim bin Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim al-Khalili. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Amoria di Syam. Beliau menyeru kepada Bani Israel agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau meyakini bahwa yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah Nabi Ilyas, nama Nabi Ilyasa alaihi salam disebutkan ketika Nabi Ilyas alaihi salam dikejar-kejar oleh kaumnya dan bersembunyi di rumah Nabi Ilyasa. Ketika itu Nabi Ilyasa masih berusia belia atau masih kecil dan sedang menderita penyakit. Kemudian Nabi Ilyas alaihi salam membantu untuk menyembuhkannya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ilyasa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas kekuasaan Allah, Nabi Ilyasa itu sembuh. Setelah sembuh, Ilyasa pun selalu mendampingi Nabi Ilyas alaihi salam untuk menyeru kepada ajaran kebaikan. Dikisahkan pula Nabi Ilyasa pernah bersembunyi dengan Nabi Ilyas di dalam sebuah gua di daerah gunung untuk menghindari bala tentara Raja Ba'labat. Setelah Nabi Ilyas meninggal dunia, Ilyasa menggantikannya dalam mengurusi kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya nabi setelah Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyasa melanjutkan misi pamannya, yaitu menyebarkan ajaran tauhid dan menyeru agar meninggalkan berhala-berhala yang menjadi sesembahan kaumnya, sampai akhirnya kaum Nabi Ilyasa alaihi salam kembali taat kepadanya. Namun dalam melanjutkan misi pamannya tersebut, beliau mendapat penolakan dari kaumnya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kekeringan yang luar biasa. Pada masa kepemimpinan Nabi Ilyasa alaihi salam, beliau mampu menciptakan kehidupan yang rukun, tenteram, makmur, karena berbakti dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi setelah beliau wafat, kaumnya kembali durhaka kepada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa oleh Nabi Ilyasa alaihi salam. Hari demi hari mereka semakin kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melenyapkan kenikmatan dan kesenangan hidup kaumnya, sehingga jadilah mereka dilanda kesengsaraan. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Dari kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam yang dapat kita petik adalah, yang pertama, kita harus bisa bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Sebagaimana Nabi Ilyasa alaihi salam yang bekerja sama dengan Nabi Ilyas alaihi salam untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Meskipun akhirnya Nabi Ilyasa sendiri yang melanjutkan dakwah setelah Nabi Ilyas alaihi salam wafat. Yang kedua yang bisa kita petik dari kisah keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya pasti kebahagiaan yang kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga yang bisa kita petik adalah bahwa kedurhakaan kepada Allah dan Rasulnya pasti kesengsaraan yang kita dapatkan baik di dunia dan di akhirat. Nah, itulah tadi penjelasan dari Ustadz. Agar kalian lebih memahami lagi, maka sebaiknya kalian membaca kembali buku LKS Agamata, yaitu halaman 54 tentang keteladanan Nabi Ilyasa alaihi salam. Selanjutnya kerjakan soal yang Ustadz berikan ya. Ingat bahwa kejujuran adalah pintu segala kebaikan, maka berlaku jujurlah dalam mengerjakan soal berikut ini. Sekian dari Ustadz, tetap semangat di rumah dan jangan sama sekali tinggalkan sholat 5 waktu.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.